Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendamping desa Kecamatan Kadur. Siang ini saya berada di salah satu desa dampingan saya, yaitu Desa Gagah, tepatnya di Gagah Dream Park atau biasa dikenal dengan GDP. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Nomor 3 Tahun 2025 telah merubah sekaligus mengantarkan desa yang awalnya desa hanya sebagai objek pembangunan, kini desa menjadi subjek yang bisa menentukan dan mengelola keuangan secara mandiri sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan di masing-masing desa. Keberadaan dana desa yang bernilai triliunan per tahunnya seharusnya menjadi senjata bagi para pemimpin yang ada di desa untuk memerangi kemiskinan dan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Gagah Dream Park ini merupakan contoh kecil dari pelaksanaan dana desa yang dapat dikatakan sukses. Karena baik dari pemerintah desa ataupun masyarakatnya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan desa. Selamat siang Bapak Kades. Selamat siang Mbak Isi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Mbak. Gini, saya mungkin akan menanyakan bagaimana kondisi Desa Gagah dari sebelum Anda menjabat sebagai Kades sampai dengan saat hari ini. Dengan saat ini Anda menjabat sebagai Kades di Desa Gagah. Mungkin bisa diceritakan? Oh iya Mbak Isi. Pertama saya menjadi kepala desa Gagah itu sekitar bulan Oktober tahun 2019. Nah, mana 2 bulan terakhir di 2019 itu saya melanjutkan program yang dari pemerintahan sendiri. Selain itu juga melakukan observasi bagaimana membawa desa Gagah ini menjadi lebih baik lagi, sehingga saya menyusun rencana pembangunan untuk tahun 2020, di mana desa ini yang awalnya status IDM-nya cuma desa berkembang itu bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Akhirnya saya bekerja sama dengan universitas dan perguruan tinggi yang ada di Pamekasan untuk bagaimana mahasiswanya melaksanakan pengabdian di desa Gagah ini. Ya, akhirnya dengan adanya bantuan dari adik-adik mahasiswa, kita menggali potensi desa ini, apa yang bisa kita jadikan sebagai produk unggulan desa. Akhirnya tercipta berbagai macam produk, yang mana kebetulan pada saat itu ada berbagai macam lomba desa, di antaranya lomba desa mandiri, lomba UMKM dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu Desa Gagah mendapatkan penghargaan berkat kita bisa menggali potensi yang ada di desa ini, sehingga bisa menambah perekonomian masyarakat di desa ini. Itu Pak awalnya. Lalu dilanjutkan sekitar tahun 2022 kayaknya. Ya 21 itu kita dapat lomba dapat reward dari desa berdaya, sama lomba desa tematik waktu itu, sehingga kita rewardnya itu kita jadikan usaha dari BUMDes
yaitu kafe. Awalnya kita ini berbentuk kafe pesona kekeh, mana kita ingin mendatangkan orang-orang luar dari desa untuk bisa berbelanja atau menghabiskan uangnya di desa ini, sehingga perputaran perekonomian itu tidak hanya ada di kota tapi juga berputar mulai dari desa. Sehingga apa itu reward dari desa tematik yang memang diadakan oleh pemerintah kabupaten waktu itu, kita bangun kafe pesona kekeh, dan juga kita juga dapat bantuan dari desa berdaya yang kita jadikan arena kolam wancing waktu itu. Sehingga usaha dari BUMDes ini bisa menyerap tenaga kerja dari warga desa sendiri, dan juga produk-produk UMKM diantaranya kopi siwalan, anyaman piring lidi, terus produk teh daun kerabi itu dari apa itu pohon kelapa yang kering, terus juga dari daun apa itulah lupa. Siwalan, Pak. Bukan, daun kalau bahasa Maduranya itu daun bukol gitu. Oh, iya. Itu yang salah satu produk unggulan yang pernah kita ikutkan lomba Yang di tingkat produk nasional. UMKM yang di tingkat Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah penjuara 2 kayak kalau tidak salah waktu itu. Sehingga kita sering dibawa oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur ke ikut berbagai pameran sampai ke Aceh waktu tahun 2021 itu. Kalau yang reward dari desa mandirinya itu di tahun 2022 sepertinya ya Pak? Ya, karena kita sudah punya usaha kafe itu, makanya kita ingin terus bagaimana berupaya orang luar desa kekeh ataupun sekitar Pamekasan itu untuk terus datang ke desa kekeh ini. Makanya kita mengikuti bagaimana desa ini bisa mendapatkan reward desa mandiri yang waktu itu tahun 2022 kebetulan desa yang masuk desa mandiri itu dapat reward 500 juta dari pemerintah kabupaten, dan alhamdulillah desa Kekeh dan desa Waru Barat waktu itu yang mendapatkan. Makanya ada hasil reward itu kita bangun kolam renang yang memang kita peruntukkan khusus untuk anak-anak, karena ketika anak-anak yang datang insya Allah pasti juga akan ikut dengan orang tuanya. Jadi alhamdulillah kita berhasil membangun awal itu 3 kolam renang, kita namanya Gagah Tirempak. Begini Pak Klebun, setiap tahunnya dari dana desa itu kisaran per tahunnya berapa? Sebelum sekarang ini, tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya? Kisaran dana desa yang didapat oleh desa Kekeh. Oh ya, kebetulan yang dulu sebelum ada efisiensi seperti tahun sekarang ini, kisaran dana desanya cuma dapat 700 jutaan. 700 jutaan ya Pak. Memang desa kita kan tergolong desa kecil, tapi kita punya semangat yang besar untuk bisa sama dengan desa-desa yang besar. Alhamdulillah dengan desa yang memang paling kecil di Kecamatan Kador ini, kita masih bisa membawa desa Kekeh ini mengharumkan nama desa ini sendiri dan juga Kecamatan Kador di Kabupaten Pamekasan, karena BUMDes kita mampu mengelola kolam renang Gagah Tirempak ini yang sebagian besar sudah mau mendatangkan PAD sendiri untuk desa, untuk pendapatan asli desa sendiri. Juga selain itu dana sosial untuk masyarakat dari hasil dari Gagah Tirempak ini cukup besar sekali Pak. Salah satunya yang ada bantuan beras untuk kaum lansia dan kaum miskin. Selain itu juga bantuan untuk setiap acara pengajian dan keagamaan
di setiap lembaga ataupun organisasi masyarakat itu kita selalu bantu untuk biaya penceramah ataupun lainnya. Dan itu juga tiap tahun kita memberangkatkan guru ngaji di Iran yang ada di Desa Keke ini. Alhamdulillah program ini sudah 2 tahun berjalan. Gitu. Berarti keberadaan GDP ini amat sangat besar manfaatnya, khususnya untuk warga Desa Keke. Ya, alhamdulillah. Besaran PAD-nya di tahun 2024 dan 2025 totalnya berapa Pak Klebun? Memang untuk PAD yang kita sumbangkan untuk desa itu masih tidak terlalu besar karena masih banyak fasilitas atau wahana yang masih perlu kita kembangkan. Jadi hasil yang didapat itu masih banyak digunakan untuk pengembangan wahana atau perawatan dari Gagah Kolam ataupun tempat wisata Gagah Dripag ini. Ya, untuk tahun 2024 kita masih bisa memberikan PAD untuk desa itu sekitar 10 jutaan 900-an kayaknya kalau tidak salah. Dan untuk tahun 2025 yang kurang lebih masih hampir sama. Karena memang yaitu sebagian besar kita masih gunakan untuk pembangunan wahana-wahana yang ada di Gagah Dripag ini. Karena memang setelah riwayat dari Desa Mandiri ataupun BK BUMDes itu, Gagah Dripag ini memang tidak pernah mendapatkan bantuan lagi. Jadi memang ini pure kami bertahan hasil dari pengelolaan GDP Gagah Dripag ini. Begini Pak Klebun, kita kan sudah ketahui bersama dana desa mengalami banyak penyusutan. Bagaimana tips-tips agar Desa Keke ini tetap melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya? Oh, yang dimaksud itu desanya atau Gagah Dripagnya ini, Mbak? Desa. Ya, desa ya. Untuk memang alhamdulillah tahun sebelumnya memang kita sudah banyak melaksanakan perbaikan untuk infrastrukturnya, karena memang meskipun ada Gagah Dripag ini, dana yang dipakai dari dana desa itu tidak terlalu besar. Karena memang BUMDes ini bekerja sama dengan pihak ketiga melakukan pinjaman lunak untuk membangun beberapa wahana yang memang cukup besar, sehingga tidak terlalu mengganggu anggaran dana desa sebelumnya. Jadi banyak infrastruktur yang sudah kita selesai perbaiki, tapi untuk yang sudah sebagian rusak ya memang kita optimalkan dana desa yang ada, meskipun ya kita cuma mendapatkan 250-an ya di tahun 2000 ya. Itu kita kita banyak melakukan perbaikan secara swadaya. Jadi untuk pekerja itu kita pakai warga sendiri untuk melaksanakan perbaikan ringan-ringan, misalkan jalan itu kita tempel pakai semen dengan pasir. Kan ada jalan yang lubang atau kita lakukan penembelan bekerja sama dengan semua perangkat desa. Kecuali yang memang sudah parah, kita anggarkan dengan dana yang seadanya itu. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Pak Klebun. Mengutip sebuah syair lagu dari penyanyi legendaris Iwan Fals, desa adalah kenyataan, kota adalah pertumbuhan, desa dan kota tidak terpisahkan, tapi desa harus tetap diutamakan. Di lumbung kita menabung, datang paceklik kita tidak bingung, masa depan, masa panen, masa berpesta. Itulah harapan kita semua. Saya pendamping desa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kades dan seluruh perangkat Desa Keke. Akhir kata, bangun desa, bangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.